juga untuk mata pelajaran pada elemen tentang pelayanan prima pada bidang kesehatan. Dan hari ini kita akan membahas tentang komunikasi terapeutik. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dengan berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya. Sebelum kita lanjutkan, kita absen dulu ya. Davin, jalan. Kanan. Davin, masuk. Dimas, Febrian Rangga, Hana, Hanim, Hanin. Oh iya ya. Hanin ya, Hanin, Nandita. Baik, tadi sudah dibagi kelompoknya dan kalian sudah duduk pada posisi di kelompoknya. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi terapeutik. Sebelum kita mulai tentang materi kita, silakan kalian buka materi tentang komunikasi terapeutik. Silakan kalian baca selama 5 menit. Oke, sudah? Kalau sudah, fokus dulu ke sini, anak-anak semua. Seperti biasanya, sebenarnya Pak Iqbal itu ingin kalian yang punya kata-kata hari ini ya. Ada yang mau kira-kira siapa? Satu anak aja mewakili, satu kelas. Atau mungkin hari ini punya momen atau punya sesuatu yang spesial untuk hari ini. Siapa kira-kira? Hatimu tapi ingat bawalah otakmu juga. Ikuti kata hatimu, tapi bawalah otakmu. Kira-kira apa maksudnya itu? Bisa jabarkan nggak? Gimana? Ayo. Apa komunikasi terapeutik? Tadi dengan kalian membaca sepintas tadi. Ada yang tahu apa itu komunikasi terapeutik? Angkat tangan. Ya, Pak. Komunikasi yang terjadi antara perawat dengan pasien. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, secara umum, kalian sudah tahu kan proses terjadinya komunikasi dimulai dari adanya komunikator. Terus ada setelah komunikator ada komunikan. Terus antara komunikator dengan komunikan ada pesan yang harus disampaikan. Kemudian setelah ditangkap oleh komunikan adanya reaksi, kemudian feedback, kemudian evaluasi, baru kembali ke komunikator. Ya, alhamdulillah kalian sudah paham tentang komunikasi. Nah, sekarang apa bedanya komunikasi terapeutik dengan komunikasi secara umum? Bedanya apa? Ini pelajaran kita tentang komunikasi terapeutik dan belajar itu apa? Jadi kalian nanti bisa mampu menjelaskan dan melakukan. Tidak sekedar kalian paham tentang teorinya, tapi kalian juga harus bisa melakukan tentang komunikasi terapeutik. Ini nanti yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita. Ya, yang pertama kalian harus menjelaskan konsep dasar tentang komunikasi terapeutik itu apa, definisinya apa, pengertiannya, tujuannya untuk apa, hambatannya apa. Kemudian tujuan apa? Komunikasi terapeutik itu setiap usia juga berbeda. Bagaimana kamu berkomunikasi terapeutik dengan anak, komunikasi terapeutik dengan remaja, dengan lansia, itu juga beda dengan komunikasi. Kemudian karena pembelajaran kita hari ini menggunakan PJBL. Apa PJBL kemarin? Ada yang tahu? PBL, Problem Based Learning. PBL, Project Based Learning. Di mana kalian nanti di sini membuat sebuah proyek, membuat proyek
project yang ada hubungannya dengan komunikasi terapeutik. Ya, harapan terakhir nanti kalian bisa mempraktekkan sikap dan teknik-teknik komunikasi terapeutik. Mungkin saat kalian nanti PKL atau saat kalian nanti mungkin sudah bekerja, ya, kalian nanti akan mempraktekkan komunikasi terapeutik. Dan biasanya kalau sudah terjun di dunia kesehatan, mungkin kamu nanti jadi perawat, tidak wajib komunikasi terapeutik ini harus dilaksanakan. Ya, nah penilaian apa nanti? Kalau pembelajaran itu pertama adalah sikap kalian nanti juga dinilai. Ya, kalau pembelajaran kita dulu sudah kita sampaikan ya. Kamu apa saja yang kita nilai, ya kan? Kemudian pengetahuan apa saja yang kita nilai. Kemudian keterampilan apa saja yang kita nilai. Baik ini secara individu maupun secara kelompok. Oke, siap ya? Kalau siap, sekarang perhatikan film ini. Saya putarkan sebuah video. Seorang pasien, seorang perawat di rumah sakit Istimewa Palembang dan keluarga pasien. Akibatnya pasien dari Palembang saudara tiba-tiba menolak membuka seorang pasien. Seorang perawat di rumah sakit Istimewa Palembang dan keluarga pasien. Akibatnya korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya dan trauma. Ini adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga korban terhadap seorang perawat. Ya. Dari video amatir terlihat seorang perawat menangis keluar dari ruang perawat inap pasien usai dianiaya oleh seorang pria yang menggunakan baju merah. Pelaku pun sempat dilerai oleh petugas keamanan rumah sakit, namun tetap melawan. Menurut keterangan penganiayaan perawat, saat keluarga pasien meminta korban untuk memasang infus di tangan pasien. Korban menolak karena tak ada persetujuan dari dokter. Ceritakan dulu kejadiannya. Jadi kejadian itu ada seorang keluarga pasien yang menganiaya perawat disebabkan oleh keluarganya minta lepas infus, tapi perawatnya tidak mau. Alasannya belum ada perintah dari ya, kita akan membahas tentang pasiennya, tapi kita ke pasiennya ke perawat. Hal ini sering terjadi. Kasus-kasus ini sering terjadi di dunia keperawatan atau saat ya. Kenapa bisa ini terjadi? Kenapa? Saya kira apa kalau dihubungkan dengan iya, mayoritas terjadi banyak kesalahan. Ternyata komunikasi terapeutik itu ada tahapan-tahapannya, ada fase-fasenya. Ya, sekarang coba kita lihat video berikutnya. Di mana video ini akan membahas tentang tahapan-tahapan pada komunikasi terapeutik. Kerja dan koordinasi. Teorinya sudah teman-teman dapatkan semua, tinggal mempraktekannya. Nah, hari ini saya coba share lagi buat teman-teman. Diperhatikan ya untuk ini ya. Bagaimana mengaplikasikan komunikasi terapeutik ke pasien-pasien kita langsung dipraktekkan oleh teman saya. Oke, dan teman-teman, mari kita lihat teman saya. Selamat pagi. Ya, maaf dari waktunya lagi ya, Pak ya. Masih ada kira-kira saya. Terima kasih. Sebelumnya boleh saya lihat bilangnya? Bisa sebutkan lagi nama dan tanggal lainnya? Oke, sudah sesuai ya, Pak ya. Oke, Mbak Febri, sesuai dengan janji saya tadi, pada tanggal
Perhatikan pada fase-fasenya, ya. Perhatikan fase-fase yang ada pada video ini. Kita yang pertama harus diperhatikan adalah untuk jam besuk. Jam besuk itu dimulai dari jam 12 dan jam 1 siang, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya buka lagi di jam 5 hingga jam 9 malam, itu yang kedua. Itu dari jam besuk. Pak Febri hanya boleh mencari maksimal 2 orang di dalam ruangan. Ya. Sangat tidak diperkenankan untuk membawa anak kecil yang berusia di bawah 12 tahun ke dalam ruangan. Kemudian nanti barang-barang yang dibawa kalau bisa sepenuhnya saja. Nanti kalau sudah dibawa simpan lagi ke dalam ruangan, seperti lemari yang sudah disediakan, kemudian di dalam ruangan sini juga bisa disimpan, ya. Jadi semuanya bisa disimpan nanti. Untuk barang-barang itu sendiri, kami harap tidak membawa ke dalam ruangan barang-barang yang bersifat menimbulkan kebakaran seperti kayak setrika, magicom, kemudian pemanas air dan lain sebagainya. Kemudian tidak diperkenankan juga untuk membawa barang-barang yang berharga, terutama barang-barang yang bersifat kaca pada ruang. Kemudian nanti untuk regulasi kita tetap harus diperhatikan, ya, perhatiannya dan kebersihannya, karena itu juga membantu kami pada saat kami akan melakukan pemeriksaan kemudian biar keadaannya selalu bersih dan enak dilihat. Oke, untuk selanjutnya informasi yang terkait dengan tata tertib dan lain sebagainya itu bisa Pak Febri baca di lembar 28 yang sudah kita sediakan ini, ya. Ada sebenarnya ada beberapa lagi yang harus diperhatikan. Oke, kira-kira sejauh ini sudah mulai paham untuk tata tertib ruangan? Oke, baik. Sekarang Pak Indra akan bagikan LKPD kalian per kelompok. Ya, monggo, Mbak. Silakan kalian diskusikan apa yang di dalam LKPD. Nanti kalian kerjakan apa yang dalam LKPD yang pertama. Ya, kerjakan yang ada di dalam LKPD secara kelompok. Yang nomor 1. Tadi kan ada 2 video ya. Yang video temannya ya. Ya, itu video nomor 1. Kemudian yang kedua itu adalah video yang kedua. Kalau tadi belum bisa dikasih. Ayo dikerjakan dulu. Nah kalau ini nanti tahapan-tahapan apa yang kamu kerjakan? Misalnya pertama menyusun apa? Misalnya menyusun peran atau judulnya. Ya apa tadi sudah kesepakatan ya? Komunikasi terapeutik, ya dengan konten, orientasi, ruang. Siapa? Kemudian kegiatannya apa saja? Kemudian kalian membuat skenario-nya. Nah untuk pembuatan videonya kita serahkan kepada kalian. Kita ada waktu sampai besok. Nantinya besok ya Mas ya? Buat videonya. Nah nanti kapan kamu buat videonya? Sudah Mas? Sudah ada pertanyaan lagi mengenai LKPD dan proyeknya? Kalau tidak ada, kerjakan dengan baik. Ya, jaga kekompakan. Ya, jaga kekompakan. Saling kerjasama antara teman-teman dengan baik. Ya, tidak ada orang yang tidak bisa, nanti tidak ada orang yang bisa. Semua akan baik kalau dikerjakan bersama. Ya, kita berperan seperti tadi ya. Jadi yang satunya tinggal 5 menit lagi. Sebagai terakhir kita ucapkan alhamdulillah kita sudah bisa menjalankan tugas kita pada pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan lanjutkan untuk besok mulai jam 1 dengan mempresentasikan dan menampilkan video. Sebagai penutup, silakan ketua kelas untuk dengan doa. Alhamdulillah.
ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik, absen dulu ya. Absen, ada kata-kata hari ini? Ya. Febrian Rangga, Hanim, Nandita ya. Ignatius, Siva, Laura, Febrian ini belum ada kabar ya? Sakit katanya. Oke, baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Disiapkan semuanya, sudah siap? Siap. Sudah siap ya? Sudah siap? Baik, peralatannya sudah siap semua. Buku-buku, silakan baca tentang materi kita yang kita diskusikan kemarin kurang lebih 5 menit. Kita kasih waktu 5 menit ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, Pak Indra akan memberikan satu film. Ini ada film pendek yang ada hubungannya dengan materi kita sebenarnya. Ada sebuah adegan 3 peristiwa yang terjadi di dalam video itu. Kira-kira menurut kalian video itu menggambarkan tentang apa? Komunikasi. Nah, jadi di situ mengalami yang namanya sebenarnya bukan diskomunikasi, kesalahpahaman. Ya, padahal yang video pertama tadi orang lagi ngapain tadi? Dia lagi apa? Habis olahraga mau pendinginan ya. Mobilnya dipakai untuk sandar. Yang baik dia ingin membantu dorong mobil. Padahal sebenarnya dia hanya ingin sandar, sama dengan kasus yang kedua sama ketiga tadi. Artinya apa dari sini? Bahwa setiap kita mendapatkan informasi, setiap kita mendapatkan kabar apapun, bahasa kita adalah tambayun. Ya, dicari kebenarannya. Ya, apalagi berita-berita yang sifatnya negatif, kamu harus cari sumbernya yang benar. Ya, atau kalau kalian mendapatkan sebuah informasi apapun, ya, itu dipahami benar, sehingga kalian nanti tidak jadi salah paham. Karena sedikit salah paham jadi apa? Fatal. Ya, terjadi kefatalan. Ya kan? Berarti nggak ngantuk dia ya. Terjadi Pak. Ya, hubungkan dengan materi kita saat ini tentang komunikasi terapeutik sama. Ya, kita kembali ke pelajaran kita kemarin. Materi kita kemarin bagaimana ada kasus antara perawat dengan pasien. Bisa-bisa itu terjadi karena adanya kesalahan. Apa mereka kita salahkan dua-duanya? Belum tentu. Ya, karena beda persepsi. Yang satunya ini ternyata seperti ini, satunya ternyata dia merasa membantu, ternyata malah mencela. Ya, itulah pentingnya kita belajar tentang komunikasi, terutama kita sebagai seorang tenaga kesehatan saat kita nanti berkomunikasi dengan pasien, maka komunikasi terapeutik ini bisa berjalan dengan baik, harapannya tidak terjadi kefatal. Ya, kalau tidak akhirnya jadinya kayak tadi kacau semua kan. Seharusnya sesuatu yang baik menjadi sampai mana kira-kira sudah penyusunan ini? Kayaknya sudah ya. Sudah penyusunan. Oke, silakan diskusi. Kemudian hasil videonya sudah. Yang PowerPoint-nya untuk presentasi sudah disiapkan. Coba yang untuk dipresentasikan. Nah, itu coba sudah mulai disusun lagi.
Sudah mas? Terus video yang kalian edit, kalian masukkan ke situ. Bisa? Bisa ya? Nah itu dibesarkan mbak hurufnya. Terus. Nah, agak geser ke sana. Biar kamu rapi. Ini yang digeser. Nah. Juga. Nah ini kamu ketik nama. Nah, namanya siapa? Kita susun tugas kalian nanti sampai jam berapa? Sekarang jam berapa? 12 sampai 1:03 sampai jam 2 ya? Setengah 2. Kamu rapikan, kamu susun sampai jam 2. Sekalian LKPD-nya kemarin. Nah ini ya. Nah ini kamu blok, terus kamu langsung pindah ke sini. Nanti harusnya kan besarkan ya. Dibesarkan, dikecilkan. Ada kan ada oh ya. Nah ini loh maksudnya Kak Indra. Nyerpo, tak koko. Apa tulisannya apa ini? Saya gerung. Ayo ya, cocok ya jadi pasien ya. Oh iya, cocok dari keluarganya pasien. Pak ini kok nggak bisa keluar? Menjiwai ya. Iya, iya Pak. Menjiwai bener ya tadi. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang komunikasi terapeutik pada fase prainteraksi dan orientasi. Pada yang pertama fase prainteraksi. Yang pertama ada Perhatikan ya. Perhatikan yang lainnya. membaca rekam medis klien. Yang kedua mengeksplorasi perasaan, analisis dan ketentuan dan keterbatasan profesional pada diri sendiri. Yang ketiga memahami rencana perawatan secara baik. Yang keempat menguasai keterampilan teknis keperawatan. Yang kelima memahami rasional ilmiah dari tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua pada tahap orientasi ada salam, evaluasi validasi, identifikasi pasien dan praktik topik dan waktu. Oke, lanjutkan. Mari kita saksikan. Mari kita saksikan video berikut ini. Perhatikan videonya. Nomor 2. Kami kelas 10 jurusan kesehatan.
Jadi teman-teman, di sini kami ingin menjelaskan sedikit konsep tentang komunikasi terapeutik pada fase prainteraksi dan juga orientasi. Namun sebelum itu, yuk perkenalan dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Saskia Putri. Halo guys, perkenalkan nama aku Naura Salma Salsabila sebagai moderator. Halo teman-teman, nama saya Dina Cynthia sebagai kameramen. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siva Ananda Rizky. Di sini saya sebagai editor. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang menggunakan saya sendiri Waspada Septian Rangga akan menjelaskan komunikasi terapeutik fase kerja dan fase terminasi. Mas. Ayo. Fase kerja adalah melakukan hubungan perawat dan klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan perawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Fase terminasi akhir dari pertemuan perawat yang dengan pasien terminasi satu, terminasi sementara adalah akhir dari tiap pertemuan perawat dengan klien, tapi pasti akan timbul kembali. Dua, terminasi akhir terjadi jika perawat telah menyelesaikan proses perawatan secara keseluruhan. Kan sampai percaya diri. Ayo. Pakai HP. Ayo. Kita coba Saat kalian melakukan komunikasi terapeutik di pasien, apa yang terjadi? Kamu diem melakukan tindakan. Nah, seharusnya kamu ajak bicara terus. Ya, jangan diem aja melakukan. Itu nanti pasti akan terjadi itu. Makanya dengan adanya seperti ini kalian kan tahu nanti besok saya praktek punya gambar. Ya, itu ya. Sama tadi memang ya kalau menarik memang masih menarik di kelompok 1, tapi untuk hasil alurnya sudah bagus. Kalau untuk alurnya sudah bagus, alur dari fase-fasenya sudah bagus. Hanya memang untuk penampilannya yang kurang menarik. Nah, belajar penampilannya aja. Kita isi kuis ya, bukan di grup kalian. Mengerjakan sesuatu, menyelesaikan suatu masalah, jangan terlalu ya kan? Yang penting misalnya kalian dikasih waktu ya bagaimana waktu itu kamu manfaatkan dengan baik, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu ya. Sebelum kita akhiri, kita akan ketemu lagi hari Kamis ya. Kita hari Kamis akan ketemu lagi dengan materi yang sama, mungkin bukan di komunikasi terapeutik lagi, tapi kita akan masuk ke dokumentasi keperawatan. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, monggo ketua kelas ditutup dengan doa.